Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tugas kedua, tugas ketiga pada pertemuan mata kuliah keamanan informasi. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri dulu. Nama saya Agung Prasetyan, mahasiswa Prodi Teknik Komputer NPM 1904 10 11 143. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan metode algoritma DES pada bahasa C. Oke, untuk materinya dulu awalnya ini mahasiswa ditugaskan untuk mencoba source code yang sudah di-GOP untuk dicoba di sistem operasi. Kita coba di Linux, dengan menggunakan VMware. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita harus mendownload dulu source code-nya. Ada dua cara. Yang pertama yaitu cara download filenya ini langsung, atau kita langsung clone. Saya akan mencoba untuk clone. Oke, kita clone. Kemudian bawa ke terminal. Oke. Pada terminal kali ini kita akan mengcopy clone-nya, yaitu dengan cara sebelumnya kita ke directory download dulu dengan cara cd download. Lalu kita clone di dalam directory download git oke, enter. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk mengeceknya kita tinggal ls. Nah, sudah ada directory des-nya. Kemudian kita coba kita buka directory des-nya, lalu ls. Nah, dalam directory ini terdapat beberapa file. Yang pertama yaitu des.c, yaitu source code-nya. Kemudian ada desa, ini library-nya. Kemudian ada rundes.c, ini merupakan program yang kita jalankan nanti. Kemudian untuk melihat source code-nya, kita bisa langsung ke directory-nya. Open folder, download. Ada folder ini, double klik saja di bagian ini. Dapat dilihat ada beberapa integral pada source code ini tersebut dengan beberapa permutasi. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba mencocokkan teori yang ada dalam slide ini dengan source code-nya. Yang pertama yaitu permutasi awal atau IP. Permutasi awal ini dapat dilihat pada bagian integral initial message permutation, yaitu yang ini, di mana dia dimulai dari 58 hingga 7. Untuk kita cek ke foldernya sesuai ya, 58 hingga 7. Berarti ini boxnya ini 8 kali 8 baris bagi 8 kolom, yaitu 64. Kemudian yang kedua yaitu box permutasi inverse atau IP-1. Box permutasi ini ditandai pada source code ini yaitu final message permutation, dimulai dari angka 40 hingga 25. Jika kita cek pada teorinya, dimulai dari 40 hingga 25. Kemudian kita ngecek permutasi ekspansi atau EP. EP di sini ditandai dengan init integral message expansion, yaitu yang ini, integral message expansion yang dimulai dari angka 32 dan 1 untuk diakhiri dan 1.
Jika kita cek dalam folder filenya yaitu 321. Kemudian ada box substitusi. Box substitusi ini diwakili dituliskan transfer file ini yaitu S1 hingga S8. S8 ini. Kemudian sesuai dengan yang ada dalam folder sampai S8. Kemudian box permutasi biasa. Box permutasi biasa yaitu P. Box permutasi biasa ini ditandai dengan write sub message permutation yang dimulai dari angka 16 hingga angka 25, maaf. Kemudian jika kita dalam filenya yaitu sama 16 dan 25. Kemudian box kemudian ada pembangkit kunci ronde atau box permutasi PC1. Box permutasi PC1 ini ditandai dengan subkey permutation, yaitu dimulai dari angka 14 hingga 32. Sesuai dengan di materi dimulai dari initial key untuk dash permutasi B dimulai dari initial key. Nah, ini dimulai dari 57 hingga 4. Oke. Kemudian baru PC2 yaitu ditandai dengan subkey dimulai dari 14 hingga 32. Dimulai dari 14 hingga 32. Oke. Sebelum kita memulai menjalankan compiler ini, kita harus menjalankan terlebih dahulu compiler yang sudah ada dengan cara di dalam directory dash dengan cara gcc kemudian min o3 kemudian dash run underscore dash kemudian dengan output run dash.o. Oke. Setelah kita compilernya untuk mengecek, kemudian kita membangkitkan menjalankan aplikasinya menggunakan run dash o tadi yang output tadi. Kemudian kita run, kemudian min g, lalu kita mencari kunci .dash. Lalu ls untuk mengecek. Dapat dilihat sudah ada file kunci, lalu output dash o. Kemudian kita ingin membuat directory baru di mana untuk menampung enkripsi dan deskripsinya dan juga plain text-nya, yaitu dengan cara di dalam directory dash juga mengkadir make directory plain text, lalu make directory enc enkripsi dan make directory dekripsi. Oke. Untuk mengeceknya sudah ada file directory enc untuk enkripsi, dash untuk deskripsi, dan playtest untuk kita memasukkan npm dan nomor absen. Kemudian di dalam kita ingin dalam plain text ini terdapat file txt, yaitu kita membuatnya dengan cara memasukkan ke dalam plain text, lalu kita membuat file baru yaitu dengan contoh.txt. txt merupakan extension pada aplikasi. Oke, untuk kita lihatnya dengan cara
ls. Di dalam plaintext sudah ada file contoh.txt. Lalu kita akan mencoba untuk mengedit file tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan memasukkan npm dan nomor absen. Ketika sudah selesai, tekan enter X dan Y. Enter. Kemudian setelah kita selesai dengan mengedit file txt-nya, lalu kita kembali ke directory dash. Clear dulu. Lalu kemudian kita menjalankan aplikasi algoritma dari enkripsinya. Algoritmanya dulu. Jadi pertama kali kita harus mengenkripsi file tersebut dengan cara run dash.o output tadi min e, kita memakai kunci .s. plaintext yang kita pakai tadi kita menjadikan yang dalamnya ada contoh.txt, kita ingin mengenkripsinya menjadi dalam folder enkripsi. Kita tambah file lagi yaitu hasil.enkripsi. .txt. Oke. Setelah kita mengenkripsi file yang di dalam plaintext itu contoh.txt, kemudian kita mengeceknya dengan cara masuk ke dalam folder enc-nya. Kita lihat file yang mana, yaitu sudah ada hasilnya. Kita lihat dengan cara get hasil. Ya. Yang file yang awalnya itu merupakan npm dan nomor absen, setelah dienkripsi, file tersebut tidak lagi dapat dibaca oleh sistem karena sudah diubah melalui algoritma tersebut. Kemudian setelah ini kita ingin mengembalikan file enkripsi ini kita ubah kembali menjadi file awalnya dengan cara deskripsi. Terus kita kembali dengan cara yaitu pertama kita kembali ke directory dash, kemudian kita memanggil kembali /run._, kemudian min d untuk dekripsi. Kita ingin mendekripsi file yang dalam enkripsi, hasil file tersebut, kemudian kita ubah ke dalam dex, lalu kita ubah menjadi hasil deskripsi.txt. Enter. Enkripsi. Maaf, saya melupakan kunci. Kita memakai kunci juga itu lagi, kunci dash, kemudian file dalam enkripsi hasil kita ingin berubah menjadi file deskripsi dengan hasil folder hasil directory yaitu hasil deskripsi.txt. Enter. Oke. Setelah kita mendeskripsi file tersebut, kita dapat melihatnya dengan cara kembali ke file dash, menglist satu, kita lihat dengan cara get hasil deskripsi. Dapat dilihat setelah kita melakukan enkripsi pada awalnya itu dengan cara mengubah random lagi filenya begini, lalu kita dapat
mengembalikan file tersebut menjadi seperti awalnya, yaitu dengan cara deskripsi. Oke, demikian video saya kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.